welcome back again to YouTube channel. Masih bersama saya di Tutor Sukses, tutorial tips dan trik yang membantu kawan-kawan. Kali ini kita akan belajar matematika ya. Sebenarnya matematika itu asik kalau pembelajarannya juga asik. Ya, kali ini kita akan belajar tentang yaitu operasi. Ya, operasi ya, bukan operasi bedah ya. Operasi hitung bilangan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang pertama itu kan kalau adik-adik tahu, itu kan ada namanya penambahan ya. Biasa disimbolkan dengan tanda tambah ya. Yang kedua itu pengurangan. Disimbolkan dengan tanda kurang atau strip. Yang ketiga itu biasa orang bilang, sering diajarkan itu perkalian. Disimbolkan dengan tanda kali atau silang ya, atau huruf X. Yang keempat itu adalah pembagian. Biasa disimbolkan dengan titik dua ya. Ini atau satu lagi simbolnya itu garis miring atau garing ya. Yang kelima itu adalah perpangkatan. Atau biasa disebut dengan kuadrat ya. Nah, yang keenam itu akar atau kebalikan dari pangkat ya. Biasa disimbolkan dengan seperti ini. Oke. Dan kali ini kita akan belajar hanya ini ya, untuk anak-anak SD, anak TK, SMP. Biasanya masih sampai segini, atau kalau yang SMP biasanya sudah sampai ke akar ya. Nah, kita akan belajar sampai ke 4 ini aja ya. Nah, jadi cukup jelas ya. Pertama itu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang kita bahas kali ini. Oke, saya akan hapus ya. Oke, kita akan belajar tentang yang pertama itu adalah penambahan ya. Atau disimbolkan dengan tanda tambah. Nah, biasa kita itu kalau di sekolah itu 1 ditambah 1 berapa? Ya kan? Sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau cara mengajari anak-anak itu kita harus buat dengan simulasi. Contoh, 1 bebek ditambah 1 bebek jadi berapa bebek, seperti itu ya. Sama dengan 2 bebek ya. Contoh tangan, 1 ditambah 1 jadi 2, seperti itu ya. Jadi kita ngajari anak-anak itu lebih asik ya. Contoh, kita kalau saya kasih 1 goreng samamu, terus dikasih lagi 1 goreng samamu jadi berapa? Jadi banyak ya. Contoh. Yang kedua kita belajar pengurangan ya. Pengurangan atau biasa disimbolkan dengan tanda kurang seperti ini atau garis ya. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan contoh kalau kita itu beli bakwan 2 ya. Kita kasih sama kawan kita 1, jadi tinggal berapa tuh? 1, seperti itu ya. Kita punya 4, dikasih sama si Budi 3, tinggal berapa? 1. Nah, selanjutnya kita kasih 2, dikasih lagi 2 sama orang, tinggal berapa? 0. Oh, habis ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang perkalian ya. Bersin ya. Atau simbol kali ya. Ini cara ngajarinya adalah
Contoh, kalau kawan-kawan buat 2, dia dikali 2 atau dalam artian 2-nya itu 2 kali, jadi 2 tambah 2. Nah, ini sama dengan 4. Ini juga sama dengan 4. Cuman kita ubah tanda ini, tanda tambah double. Ini kan double artinya. Ini dibuat jadi simbol seperti ini, kali ya. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Artian 4-nya 4 kali. Kalau lagi simulasi kan gini ya. Nih ya. Ya cukup jelas ya. Yang keempat itu di sini aja ya. 4 itu adalah pembagian ya. Yang suka berbagi cocok ini dengan simbol titik 2 biasanya ya. Atau satu lagi simbolnya garing ya, garis miring ya. Contohnya kalau kita punya 4 mobil dibagi sama 2 orang ya. Jadi satu orang itu punya 2 mobil seperti itu. Dalam artian 4-nya ini kan 4 tuh dibagi ke 2 orang. Ini 1, 2, 3, 4. Ini yang mau dikasih hanya 2 orang. Jadi ini orang pertama ya. Ini orang kedua. Jadi mereka dapat ya 22 gitu ya. Nih bisa juga 8 dibagi 4. Jadi dapatnya 2 ya. Nah, bagaimana kalau soalnya kompleks ya? Atau soalnya itu contoh yang pertama itu dia kombinasi ya. Contoh 4 ditambah 2 dikali 2 dibagi 1 sama dengan berapa titik-titik. Yang kedua kita buat 2 soal aja ya. 6 dibagi 3 dikali 4 ditambah 2 dikurang 1 tuh ya. Jadi solusinya atau cara menjawabnya ini, yang pertama itu kalau ada kali bagi tambah dan kurang, kita lebih mengutamakan yaitu perkalian dulu ya. Ini yang pertama ya. Baru yang dibagi ya, baru tambah, baru kurang seperti itu. Jadi yang kita lakukan pertama itu ini 2 dikali 2 jadi 4 tetap ditulis, ditambah 2 dikali 2 jadi 4 ya, karena 2 dikali 2. Terus di sini dibagi 1 sama dengan berapa yuk. Terus ini belum selesai ya, masih kita buat sama dengan 0 aja. Atau kawan-kawan hapus aja deh daripada nggak ngerti. Terus kita buat lagi 4 dibagi 1 orang tetap 4 ya. 4 jadi jawabnya ini sama dengan 8 ya. Tuh inilah hasil akhirnya ya. Nah jadi ingat aja, pertama itu perkalian, kali dulu baru bagi, tambah dulu baru kurang. Nah ini ya konsepnya, ini harus diingat nih ya, bisa di zoom ya. Nah yang kedua kita akan jawab soal ini ya. Buat adik-adik yang belum tahu, ingat perkalian duluan, ini duluan. Boleh deh. Terus 6 3 dikali 4 12 ya. Yang belum tahu kali-kali belajar kali-kali dulu. Setelah itu kawan-kawan tuliskan lagi aja ya. Yang belum tahu adik-adik tulis lagi ulang. Ini 6 dibagi 12 tuh. Gimana tuh ya? 6 dibagi 12. Jadi setelah selesai kali tadi kita ke bagi. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, kita kerjainnya. Jadi 6 dibagi 12 itu kan 0,5 ya, atau setengah. 6 dibagi
12. Jadi kawan-kawan punya 6 roti dibagi 12 orang, jadi separuh-separuh ya. Nah itu 0,5 atau setengah ya. 1/2. Setelah itu kawan-kawan tambah 2 kurang 1 ya. Ini memang versinya lambat ya, jadi kita harus mengutamakan tambah dulu ya. Ini lagi selanjutnya jadi 2,5 ya, dikurang 1 sama dengan 1,5 nih ya. Oke, jadi kali ini kita belajar 4 ya, penambahan, pengurangan, terus yang ketiga perkalian, yang keempat yang pembagian ya. Nih yang penting adik-adik itu belajarnya itu pertama harus tahu dulu kali-kali, minimal kali 1 sampai 10 ya. Ini wajib ya. Nah mungkin cukup sekian dulu operasi hitung bilangan yang kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik lebih mengerti, makin pintar dengan tutorial ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, atau ibu-ibu ada yang kurang yang mau request tutorial, silahkan saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. See you again. Bye bye.